Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rasmi dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan angkatan 2022. Di sini saya sedang mengampu mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran dan sudah melakukan tugas UAS, yang dimana tugas UASnya itu adalah membuat simulasi pembelajaran di kelas. Di sini saya sedang membuat simulasi pembelajaran di kelas 10 SMK jurusan DPIB dengan materi konstruksi jalan dan jembatan. Selamat menyaksikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah, semangat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini ketua kelasnya? Pradia, Pak. Oh, Pradia. Silakan Pradia dipimpin doanya. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah Bapak absen terlebih dahulu ya. Kira-kira hari ini siapa yang tidak masuk ya? Zaidan, Pak. Oh, Zaidan, kenapa Zaidan? Sakit, Pak. Oke. Terus siapa lagi yang tidak masuk? Bajil. Bajil, Pak. Bajil kenapa? Izin, Pak. Oke. Semoga teman kalian yang tadi sakit segera diberi kesembuhan, dan juga teman kalian yang tadi izin semoga di pertemuan minggu depan sudah bisa masuk. Oke. Kira-kira udah pada tahu belum nih kita hari ini akan belajar apa? Minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang finishing bangunan ya. Dari kita belajar awalnya kita fondasi, terus terakhir sampai finishing, cat interior sampai eksterior. Hari ini kira-kira ada yang tahu Konstruksi jalan dan jembatan, Ya, Pak. betul. Hari ini kita akan belajar tentang konstruksi jalan dan jembatan. Oke, kira-kira udah pada siap belum Sudah, nih? Pak. Nah, kalau udah siap, silahkan dibersihkan meja belajarnya, lalu dikeluarkan buku tulisnya, dan jangan lupa dibuka ya modulnya yang sudah Bapak kirim di grup WhatsApp. Oke, nah karena hari ini kita akan belajar tentang konstruksi jalan dan jembatan. Kira-kira udah pada tahu belum nih apa sih itu jalan, apa sih itu jembatan gitu? Gimana cara pembuatannya, apa saja bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan jalan dan jembatan gitu. Nah, sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut, di sini Bapak ingin menjelaskan tujuan-tujuan pembelajaran yang Bapak ajarkan pada hari ini, agar kalian ini tahu sih tujuannya apa kita belajar ini gitu loh. Nah, yang pertama, ini Bapak harap setelah mempelajari materi ini, kalian dapat memahami konsep dasar jalan dan jembatan gitu, konsep-konsepnya apa, seperti pengertiannya, lalu apa sih itu jembatan, lalu jalan gitu. Lalu yang kedua itu Bapak harap kalian dapat mengenal jenis-jenisnya juga nih, jenis-jenis jalan, jenis-jenis jembatan gitu. Banyak, jalan itu nggak cuma satu, jembatan juga nggak cuma satu gitu. Lalu Bapak harap di sini kalian dapat memahami proses pembuatan konstruksi jalan lalu dan jembatan gitu. Jadi dalam pembuatan jalan dan jembatan itu prosesnya nggak satu langsung ke 10 gitu. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 dan selanjutnya. Dan terakhir di sini Bapak harap kalian itu dapat memahami atau dapat menggambar jalan dan jembatan itu berdasarkan kode etik atau ketentuan-ketentuan yang telah berlaku gitu, ketentuan-ketentuan yang berlaku. Oke. Lalu di sini Bapak juga ingin memberitahu kepada kalian apa sih manfaatnya gitu belajar ini gitu. Di sini manfaatnya itu yang pertama ada bisa meningkatkan pengetahuan teknis dan akademis tentang konstruksi jalan dan jembatan. Lalu yang kedua di sini ada peningkatan kemampuan manajemen proyek dalam pembuatan konstruksi jalan dan juga jembatan. Lalu yang ketiga di sini ada kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi di sekitar. Oke, untuk hari ini Bapak akan mengajar menggunakan model pembelajaran blended learning. Apa sih itu pembelajaran blended learning? Kenapa Bapak memilih model pembelajaran blended learning ini?
Nah, karena Bapak memilih model pembelajaran belajar ini karena selain belajar secara tatap muka seperti ini, kalian juga akan didampingi dengan aplikasi yang namanya dengan LMS. Nah, LMS itu adalah Learning Management System. Nah, selain itu jadi selain maksudnya selain belajar secara tatap muka seperti ini, kalian juga bisa belajar secara mandiri melalui aplikasi LMS tadi. Nah, dalam model pembelajaran blended learning ini ada tahap-tahapannya. Nah, yaitu tahap pertama yaitu menentukan model sistem pembelajaran. Jadi di sini Bapak akan menentukan model sistem pembelajaran itu akan dilaksanakan secara online atau offline. Lalu lanjut ke tahap kedua yaitu memberikan materi. Sini yang tadi sudah Bapak lakukan yaitu Bapak mengirimkan bahan pembelajaran misalnya seperti tadi modul yang Bapak kirim di grup WhatsApp. Lalu tahap ketiga yaitu adalah mengorganisasi siswa dalam kelompok belajar. Nah, sini Bapak akan menjelaskan kepada siswa bagaimana cara membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok itu agar melakukan transisi secara efisien. Lalu tahap keempat membimbing kelompok belajar dan presentasi. Nah, di sini Bapak menyampaikan materi dan membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Lalu ke tahap 5 itu evaluasi. Nah, guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari, lalu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya, dan yang terakhir nanti Bapak akan memberikan kuis. Lalu tahap terakhir di sini ada memberikan penghargaan, yaitu Bapak seperti mencari cara-cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil belajar individu dan kelompok itu. Adapun metode pembelajaran yang Bapak gunakan di sini adalah ada metode ekspositori dan juga metode latihan dan juga metode diskusi gitu. Untuk sumber belajarnya, nah, kalian bisa mengambil sumber belajar dari modul yang telah Bapak berikan tadi, dan kalian juga bisa belajar dari Google atau internet, dan juga bisa belajar dari buku-buku dari jurnal yang kalian dapat di Google juga. Oke, kita lanjut ke materi pembelajarannya. Nah, dari sini kita awali dengan apa sih itu jalan? Udah pada tahu belum nih pengertian jalan? Nah, jalan itu adalah suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian-bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Nah, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, nah serta di atas permukaan air gitu. Nah, di sini lalu kita ada membicarakan konsep dasar gambar konstruksi jalan dan jembatan. Nah, di sini ya kita jelaskan dari jalannya terlebih dahulu. Nah, dari jalan sini ada dibagi menjadi menurut kelas jalan. Nah, menurut kelas jalan di sini Bapak tampilkan tabel ya. Di sini ada tabel matrik klasifikasi jalan. Nah, dari sini dari STC-nya ini ada primer dan juga sekunder. Lalu fungsi jalannya juga dibagi menjadi arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan. Nah, dari sini dari primer terlebih dahulu. Dari primer itu ada kelas jalannya dari arteri. Arteri itu dari kelas jalannya dari 1 sampai 3A, yaitu merupakan jalan raya atau jalan sedang. Lalu kolektornya itu ada di kelas 3A, yaitu jalan raya sedang juga dari 3A sampai ke 3B. Lalu untuk lokal dan lingkarannya itu ada di kelas 3C. Lalu di sini untuk kelas sekundernya juga ya, sekundernya juga sama seperti yang di primernya. Untuk arterinya itu ada di kelas jalan 1 sampai 3A, lalu kolektornya ini ada di kelas 3A sampai ke 3B, lalu lokal dan lingkarannya itu ada di kelas 3C. Nah, lalu kita lanjut. Sini ada lalu dibagi juga nih jalan itu menurut medan jalannya. Medan jalannya itu di sini sudah Bapak sajikan tabel juga ya. Tabel sini jenis medannya itu ada datar, perbukitan, pegunungan.
Nah, jadi di sini ada notasinya untuk menandakan dari jenis medannya, yaitu datar itu dinotasikan dengan D, lalu perbukitan dinotasikan dengan B, lalu pegunungan dinotasikan dengan G. Yang dimana kemiringan medannya itu untuk jenis medan datar memiliki kurang dari 3%. Lalu untuk perbukitan itu dari 3 sampai 25%, dan untuk pegunungan itu lebih dari 25%. Tuh. Lalu di sini ada struktur konstruksi jalan. Nah, struktur konstruksi jalan juga dibagi-bagi nih. Yang pertama Bapak jelaskan itu ada struktur macadam. Di sini kita lihat dari struktur macadam ini ada bagian-bagian yang dinamakan dengan pasir geser ya. Lalu ini menggunakan lapis aus atau aspal, lalu batu kali uke dengan ukuran 5/7 cm, lalu ada batu kali uke juga 26 sampai 20 sampai 25/30 cm. Lalu di sini juga ada batu pinggir atau batu kalinya juga. Di sini juga ada pasir uruknya, yaitu setebal dengan 30 sampai 20 cm gitu. Nah, lanjut ke struktur Telfort. Di sini struktur Telfort ini yaitu susunan batu pecah berukuran besar dari 10/15 dan 15/20 disusun berdiri. Nah, berdiri tuh dengan batu pecah yang lebih kecil mengisi rongga-rongga di atasnya sehingga rata. Kemudian dipadatkan atau digilas dengan mesin gilas. Selanjutnya lalu ditabur serta di seluruh permukaan untuk dibabar basahi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke struktur jalan beton atau rigid pavement. Nah, rigid pavement ini atau struktur jalan beton ini atau perkerasan kaku adalah suatu susunan konstruksi perkerasan yang dimana sebagai lapisan atasnya itu digunakan plat beton tuh yang terletak di atas pondasi atau di atas tanah dasarnya pondasi atau langsung di atas tanah dasar atau subgrade-nya. Jadi langsung ditimpa gitu pakai semen. Nah, langsung di sini ada perancangan desain jalannya. Rancangan desain jalan itu dibagi dua tahap ya. Nah, dalam setiap tahapnya itu ada cara-caranya. Nah, tahap pertama itu perancangan ruang lalu lintas, yang dimana di dalamnya ini ada peramalan volume dan pola lalu lintasnya, lalu penentuan alignment vertikalnya atau elevasi jalannya, lalu penentuan trace dan alignment horizontalnya. Lalu yang tahap keduanya itu ada perancangan struktur jalan. Dalam perancangan struktur jalan ini juga ada perhitungan beban lalu lintasnya, lalu ada perhitungan kondisi tanahnya, lalu juga ada perancangan struktur jalan atau tanah dasar, fondasi, dan juga perkerasannya. Gitu. Lalu kita lanjut ke jembatan nih. Kira-kira udah pada tahu belum nih, apa sih itu jembatan ya? Nah, jembatan itu secara umumnya diartikan sebagai suatu konstruksi yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam itu atau sungai, danau, saluran irigasi, kali, jalan kereta api, dan juga jalan raya yang melintang tidak sebidang dan lain-lainnya juga. Lalu di sini jembatan juga memiliki jenis-jenisnya nih. Nah, jenis-jenisnya itu dibagi lagi berdasarkan apanya. Nah, yang pertama di sini ada berdasarkan fungsinya. Nah, berdasarkan fungsinya itu ada dibagi lagi jembatan jalan raya atau highway bridge. Nah, itu lalu selanjutnya ada jembatan jalan kereta api atau railway bridge. Lalu jembatan pejalan kaki atau penyeberangan atau pedestrian bridge. Lalu di sini berdasarkan lokasinya. Berdasarkan lokasinya itu ada dibagi menjadi 5. Yang pertama itu jembatan di atas sungai atau danau, lalu jembatan di atas lembah, jembatan di atas jalan yang ada atau dinamakan flyover. Nah, itu lalu jembatan di atas saluran irigasi atau drainase yang biasa disebut dengan culvert. Nah, lalu yang terakhir ada jembatan di dermaga atau dinamakan dengan jetty.
Lalu selanjutnya ada berdasarkan bahan konstruksinya nih. Nah, bahan konstruksinya ini dibagi menjadi 5 juga, yaitu jembatan kayu atau log bridge. Lalu ada jembatan beton atau yang dinamakan dengan concrete bridge. Lalu jembatan beton prategang, yaitu nama lainnya pressed concrete bridge. Lalu jembatan baja steel bridge. Nah, lalu yang terakhir ada jembatan komposit atau composite bridge. Lalu di sini ada jembatan yang terakhir, jembatan tipe strukturnya nih, berdasarkan tipe strukturnya. Lalu ada jembatan plat atau slab bridge, ada jembatan plat berongga atau voided slab bridge. Lalu ada jembatan gelagar, itu Grigger Bridge. Lalu ada jembatan rangka atau truss bridge. Lalu ada jembatan pelengkung atau arch bridge. Lalu jembatan gantung atau suspension bridge. Lalu ada jembatan kabel atau cable stayed bridge. Lalu yang terakhir ada jembatan cantilever atau cantilever bridge. Oke, lanjut di sini ada bagian-bagian konstruksi jembatan. Yang pertama di sini ada konstruksi bangunan atas atau superstructures. Nah, konstruksi bagian atas ini meliputi yang pertama ada trotoir atau sandaran, plus tiang sandaran atau peninggian trotoir atau curb konstruksi trotoir. Lalu yang kedua ada lantai kendaraan atau perkerasan. Lalu ada balok diafragma atau ikatan melintang, ada balok gelagar, lalu ada ikatan pengaku atau ikatan angin, ikatan rem, lalu ada ikatan tumbukan. Dan terakhir ada perletakan yang dinamakan dengan biasanya roll atau sendi gitu. Nah, bangunan sesuai dengan istilahnya, bangunan atas berada pada bagian atas suatu jembatan, berfungsi menampung beban-beban yang ditimbulkan oleh suatu lintasan orang, kendaraan, dan lain-lain, kemudian menyalurkan pada bangunan bawah. Lalu kedua di sini ada konstruksi bangunan bawah atau substructures. Nah, konstruksi bagian bawah jembatan ini meliputi dari dua, yaitu pangkal jembatan atau abutment fondasi. Lalu ada yang kedua pilar atau pilar plus fondasi. Nah, bangunan bawah pada umumnya terletak di sebelah bawah bangunan atas. Nah, fungsinya untuk menerima beban-beban yang diberikan bangunan atas dan kemudian menyalurkan ke fondasi. Beban tersebut selanjutnya oleh fondasi disalurkan ke tanah. Nah, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan tipe fondasi, yaitu pertama ada keadaan tanah fondasi, lalu batasan-batasan akibat konstruksi di atasnya atau upper struktur, lalu ada keadaan daerah sekitar lokasi, lalu ada waktu dan biaya pekerjaannya juga nih, lalu yang terakhir kokoh nggak, kaku nggak, atau kuat nggak gitu. Lalu ya ada 3 kriteria yang harus dipenuhi dalam perencanaan suatu fondasi juga nih, yakni fondasi itu harus ditempatkan dengan tepat sehingga tidak longsor akibat pengaruh luar, seperti pengaruh dari angin, pengaruh dari air, pengaruh dari juga beban-beban dari orang gitu loh. Lalu fondasi harus aman dari kelongsoran daya dukung. Nah, itu juga. Lalu yang terakhir di sini ada fondasi harus aman dari penurunan yang berlebihan. Nah, di sini lalu Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian, yaitu seperti tugasnya yaitu adalah rancanglah jalan atau jembatan dengan mengikuti syarat-syarat dan ketentuan yang ada gitu. Yang pertama buatlah kelompok nih yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Udah kan tadi? Nah, udah. Lanjut. Nah, dari kelompok 1 sampai 3 itu merancang jalan, lalu kelompok 4 sampai 6 itu merancang jembatan. Lalu tentukan jenis jalan atau jembatan yang kalian pengen pilih, lalu rancanglah dengan mengikuti syarat-syarat ketentuan yang ada. Nah, Bapak tadi jelaskan tadi. Lalu presentasikan di depan kelas. Nah, waktu pekerjaan itu selama 25 menit. Kira-kira cukup gak? Oke, cukup. Ada pertanyaan? Oke, gak ada. Karena emang sudah menguasai materi ini ya. Oke, karena telah 25 menit, di sini Bapak ingin menunjuk satu kelompok untuk maju dan presentasi ya. Di sini Bapak ingin menuju kelompoknya Pradya. Oke, silakan Pradya maju. Oke.
Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Pradya. Wih. Bagus sekali ya penjelasannya untuk kelompoknya Pradya. Nah, menurut Bapak karena telah mendapat atau menangkap pembelajaran dengan baik, di sini Bapak ingin memberikan kuis ya, yaitu link quizzes. Di sini link quizzesnya akan Bapak share di grup WhatsApp. Nah, sudah Bapak share, silahkan mengerjakan terlebih dahulu. Di sini Bapak ingin tahu siapa yang mendapatkan nilai terbesar. Oke, di sini mari kita lihat siapa yang mendapatkan nilai terbesar. Wih, Sapana, tepuk tangan untuk Sapana. Nana mendapatkan nilai yang besar, dan untuk yang teman-teman lainnya juga bagus-bagus nih nilainya. Tepuk tangan dulu dong. Wih. Oke. Untuk di sini Bapak ingin sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak ingin dari kalian ini merefleksi nih apa saja nilai-nilai yang kalian dapat setelah belajar pada hari ini. Oke, silahkan tadi yang mendapat nilai terbesar, Sapana, belajar apa aja nih hari ini? Ya, benar. Kita ini dari belajar konstruksi jalan dan juga konstruksi jembatan ya, yang dimana proses-proses pembuatannya dari awalnya sampai ke akhirnya, lalu syarat-syaratnya dan ketentuan-ketentuannya, betul sekali. Oke. Nah, karena mungkin telah akhir ya pembelajaran ini, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, apabila ada kurang atau kesalahan, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.